Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ekonomi. Saya Ade Okaviani, absen 2. Saya Afif Akbar, absen 3. Saya Andre Bekti Perdana, absen 7. Saya Puspita Andra Dewi, absen 23. Saya Tamara Mutia Masari, absen 32. Dan teman kami yang sedang memegang kamera, Mega Purnamasari, absen 18. Mari kita membacakan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi, pengertian. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan atau hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonom yaitu orang yang menggunakan konsep ekonom dan data dalam bekerja. Negara Indonesia sendiri menganut sistem ekonomi Pancasila yang memperlakukan manusia sebagai makhluk hidup atau sosial secara seimbang. Hak pribadi diakui, tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan masyarakat. Dalam sistem ekonomi Pancasila, berdasarkan pasal 33 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Dasar 1945, ada 3 urat nadi perekonomian Indonesia, yaitu koperasi, wira swasta, dan BUMN. Ketiganya merupakan mitra kerja yang harus saling membantu guna mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok koperasi, koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial sebagai usaha bermodal berdasarkan asas keluargaan. Pembangunan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat diarahkan agar memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Pembangunan koperasi diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadi sokok guru perekonomian nasional. Persamaan kedudukan warga negara dalam perekonomian. Landasan yang menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam perekonomian yaitu A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Bidang perekonomian Indonesia. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan dalam lapangan kerja atau perbaikan taraf hidup ekonomi dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan dharma baktinya yang diberikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang kedua, persamaan kedudukan di bidang ekonomi untuk menciptakan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan bersaing secara sehat, efisien, produktif, berdaya saing, serta mengembangkan kehidupan yang layak anggota masyarakat. Beberapa aturan dalam sistem perekonomian di Indonesia adalah: yang pertama, menjaga tali persaudaraan dalam satu lingkungan. Yang kedua, negara menjamin persamaan kedudukan warga negara sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang ketiga, tidak memicu konflik yang disebabkan karena terlalu mengagung-agungkan atau membangga-banggakan agama, ras, dan golongan pribadi. Yang keempat, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kelima, tidak mengambil hak milik orang lain. Dan yang keenam, menghargai dan menghormati kedudukan individu dengan tidak menunjukkan perbedaan yang ada. Upaya-upaya menghargai persamaan kedudukan negara.
1. Setiap kebijakan pemerintah hendaknya bertumpu pada persamaan yang menghargai pluralitas. 2. Pemerintah harus terbuka dan membuka ruang kepada masyarakat berperan serta dalam pembangunan nasional tanpa membeda-bedakan antar sesama. 3. Produk hukum atau peraturan perundang-undangan harus menjamin persamaan warga negara. Dan yang terakhir, partisipasi masyarakat dalam politik harus memperhatikan kesetaraan dan gender. Selanjutnya, penerapan prinsip persamaan kedudukan warga negara. Antara lain, 1. Tidak memasakkan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. 2. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 3. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Yang keempat, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia di Indonesia punya kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Dan yang keenam, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Sesi pertanyaan. Pertanyaan dari Ade. 1. Apa yang dimaksud dengan ekonomi? 2. Istilah ekonomi berasal dari bahasa apa? Yang dimaksud ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani. Pertanyaan dari Afif. 1. Apa yang dimaksud dengan ahli ekonomi? 2. Apa yang dimaksud dengan oikos? Jawab. Ahli ekonomi adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. 2. Pertanyaannya, apa yang dimaksud oikos? Oikos adalah keluarga atau rumah tangga. Pertanyaan dari Andri. Apa arti nomos? Yang kedua, Indonesia menganut sistem ekonomi apa? Jawaban nomor 1. Nomos, yang berarti peraturan atau aturan hukum. 2. Pertanyaannya, Indonesia menganut sistem ekonomi apakah? Negara Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Pertanyaan dari Mega. 1. Sistem ekonomi Indonesia berdasarkan pasal berapa dan ayat berapa? 2. Apa yang dimaksud dengan koperasi? Sistem ekonomi Pancasila berdasarkan pasal 33 ayat 1-3 Undang-Undang Dasar 1945. Dan apa yang dimaksud dengan koperasi? Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kamu yang tanya, kami yang jawab. Kamu yang jawab.
Pertanyaan dari Bu Swita. 1. UU nomor berapa yang mengandung pokok-pokok koperasi? Kedua, apa sajakah yang mengatur landasan yang menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam perekonomian? Jawabannya, nomor 1, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok koperasi. Nomor 2, landasan yang menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam perekonomian yaitu A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Pertanyaan dari Tami. 1. Tidak mengambil hak milik orang lain termasuk dalam. 2. Apa sajakah upaya-upaya menghargai persamaan kedudukan WNI? Jawabannya, 1. Beberapa aturan dalam sistem perekonomian di Indonesia. Nomor 2, upaya-upaya untuk menghargai persamaan kedudukan warga negara adalah 1. Setiap kebijakan pemerintah hendaknya bertumpu pada persamaan dan menghargai pluralitas. 2. Pemerintah harus terbuka dan membuka ruang pada masyarakat berperan serta dalam membangun nasional tanpa membeda-bedakan antar agama sesama. 3. Produk hukum atau peraturan undang-undangan harus menjamin persamaan warga negara. 4. Partisipasi masyarakat dalam politik harus memperhatikan kesetaraan dan gender. Rasanya sekali nggak ada. Jadi kesimpulannya dari bidang ekonomi adalah A. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi terhadap barang dan jasa. B. Negara Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila yang memberlakukan manusia sebagai makhluk, individu atau sosial secara seimbang. Hak pribadi diakui tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan masyarakat. Dalam sistem ekonomi Pancasila, berdasarkan pasal 33 ayat 1-3 Undang-Undang Dasar 1945, ada 3 urat nadi perekonomian Indonesia, yakni koperasi, wira swasta, dan BUMN. C. Setiap individu memiliki kesamaan untuk melakukan usaha ekonomi seperti berdagang, bertani, berkebun, menjual jasa, dan sebagainya untuk memenuhi dan meningkatkan taraf hidupnya. D. Persamaan kedudukan di bidang ekonomi untuk menciptakan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan bersaing secara sehat, efisien, produktif, berdaya saing, serta mengembangkan kehidupan yang layak anggota masyarakat. E. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan dalam lapangan kerja atau perbaikan taraf hidup ekonomi dan menikmati hasilnya secara sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan dharma baktinya yang diberikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian presentasi dari kami, dan inilah contoh dari pengamalan nilai ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk